Bayangkan sebuah malam sunyi, ribuan tahun yang lalu. Tak ada cahaya buatan, hanya langit malam yang penuh bintang. Di bawah langit itu, manusia pertama kali menatap ke atas, bertanya dalam hati, dari mana semua ini berasal? Pertanyaan itu tidak berhenti di masa lalu. Hingga kini, para ilmuwan, filsuf, dan pencari makna masih terus mencoba menjawabnya, dan salah satu teori paling terkenal adalah Big Bang. Tapi jangan bayangkan Big Bang sebagai ledakan dahsyat seperti di film. Ini bukan soal kehancuran, tapi tentang awal mulai. Tentang bagaimana alam semesta yang dulunya tidak ada apa tiba-tiba mulai mengemban, melahirkan ruang dan waktu. Menurut para ilmuwan, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, seluruh materi dan energi terkumpul dalam satu titik super padat dan panas. Lalu, terjadilah ekspansi luar biasa cepat. Sejak saat itu, alam semesta terus melebar. Hingga sekarang, layaknya seperti balon yang ditiup dan membesar. Tapi dari mana asal titik itu? Apa yang menyebabkannya ada? Dan kenapa semuanya bisa bermula dari ketiadaan? Sains bisa menjelaskan prosesnya bagaimana semuanya terjadi. Tapi ketika kita bertanya kenapa, banyak ilmuwan pun kehabisan jawaban. Disinilah muncul ruang untuk perspektif lain. Wahyu. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, disebutkan, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya. Kalimat ini terdengar sangat mirip dengan deskripsi Big Bang, satu kesatuan, lalu dipisahkan. Padahal ayat ini sudah ada sejak lebih dari 14 abad yang lalu. Dan bukan cuma itu, dalam Kiev Hadits Zariyat ayat 47 disebutkan, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Kalimat meluaskan langit ini selaras dengan penemuan sains modern bahwa alam semesta terus mengembang. Ini pertama kali dibuktikan secara ilmiah oleh Edwin Hubble tahun 1929. Menariknya lagi, Al-Quran juga menyebutkan bahwa proses penciptaan langit dan bumi berlangsung dalam 6 masa, bukan 6 hari, seperti yang sering disalahartikan. Dalam QS Al-A'raf ayat 54 tertulis, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas air. Kata masa di sini dalam bahasa Arab, bintang IM bintang bisa merujuk pada rentang waktu panjang yang tidak terbatas. Hal ini membuka kemungkinan bahwa 6 tahap penciptaan bisa selaras dengan proses bertahap dalam kosmologi modern. Dari awal ekspansi, pembentukan materi, galaksi, bintang, hingga planet semuanya melalui tahapan. Apakah ini kebetulan? Atau memang ada pesan yang tersembunyi? Kita tidak sedang mencoba memaksakan ayat untuk membenarkan teori ilmiah. Tapi menariknya, ketika dua jalur pengetahuan ini sains dan wahyu berjalan sejajar, seringkali muncul titik temu yang mengagumkan. Mungkin ini waktunya kita melihat bahwa ilmu pengetahuan dan keimanan tidak selalu bertentangan. Keduanya bisa jadi seperti dua sisi mata uang membantu kita melihat gambaran besar tentang asal-usul dan tujuan kehidupan. Lalu muncul pertanyaan besar lainnya, apakah Big Bang membuktikan keberadaan Tuhan? Jawabannya tidak sesederhana itu. Tapi, jika dari kehampaan bisa muncul sebuah semesta yang kompleks dan teratur, bukankah itu layak untuk direnungkan? Bagaimana menurutmu? Apakah teori Big Bang dan penciptaan saling bertentangan? Atau justru saling menguatkan? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, memadukan ilmu pengetahuan dan makna hidup, jangan lupa klik like dan subscribe. Kita akan terus telusuri jejak kebenaran dari awal semesta hingga akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab.